Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara pemirsa ITTV dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema tausiah kita pada sore ini adalah kerennya bertakwa kepada Allah. Begitu kerennya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwaan adalah solusi terhadap seluruh masalah yang dihadapi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan setiap masalahnya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga kepadanya. Maka di suatu tempat di dunia ini bernama kota Damaskus, hiduplah seorang pemuda yang berguru dengan seorang syekh. Ketika dia datang ke masjid tempat syekh tadi tinggal, dia mengatakan, "Wahai syekh, bolehkah aku berguru kepadamu tinggal di masjid tempat tinggalmu?" Kata syekh tadi, "Silakan. Tapi satu yang saya sampaikan kepada engkau, wahai pemuda, aku dalam keadaan serba kekurangan. Kalau ada makanan saya makan, kalau tidak ada makanan saya berpuasa. Kalau engkau sanggup, tinggallah di masjid tempat aku tinggal ini." Maka tinggallah pemuda tadi beberapa bulan. Suatu kali hampir 3 hari. Hari pertama tidak ada makanan, syekh tadi masih berpuasa. Hari kedua berpuasa, hari ketiga berpuasa. Ternyata pemuda itu tak tahan. Datang bisikan dari syaitan, "Wahai pemuda, kalau engkau tidak makan, engkau akan mati. Gurumu akan mati." Maka pemuda tadi berusaha untuk mencari makanan. Dia mulai panjat rumah orang di sekitar masjid. Kemudian ketika dia memanjat, masuklah ke dalam sebuah rumah. Dalam rumah itu adalah sebuah panci yang berisi 3 buah terong yang cukup harum. Ketika itu karena lapar yang begitu luar biasa, dimakannya lah. Dimasukkanlah terong tadi ke dalam mulutnya. Sebelum masuk ke kerongkongan, dia merasa bersalah kepada Allah. Dia muntahkan terong tadi. Setelah itu dia kembali ke masjid menemui gurunya. Sampai di masjid, kata gurunya, "Wahai muridku, pada hari ini ada orang tua yang datang membawa anaknya. Sudikah engkau menikah dengannya?" Dia termenung. Kenapa dia termenung? Karena dia berpikir, jangankan untuk menikah, untuk makan saja susah. Maka ketika ditanya yang kedua, "Maukah engkau menikah dengannya?" Dia terdiam lagi. Ketiga, "Maukah engkau menikah dengannya?" Dia diam lagi. Kata gurunya, "Perempuan ini adalah perempuan kaya. Kalau menurut guru, engkau sebaiknya menikah dengannya." Maka menikahlah pemuda itu dalam masjid. Setelah akad pernikahan selesai, istrinya membawa pulang ke rumahnya. Ternyata beberapa jarak dari masjid sampai ke rumahnya, ternyata rumah istrinya itu adalah rumah di mana tempat dia mencuri terong tadi. Akhirnya sesampai di rumah, dia mulai sampai kaget. Karena ketika itu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, engkau pasti dalam keadaan lapar. 3 hari engkau tidak makan. Saya akan mencari makanan untukmu." Dicarilah makanan ke belakang. Rupanya sampai di belakang, di dapur, ditengok panci telah terbuka. Ternyata sambil kaget, istrinya berkata, "Siapa yang mencuri terongku?" Mendengar itu, suaminya tadi pun berkata, "Demi Allah, 3 hari saya tidak makan. Saya dirayu oleh syaitan. Kalau engkau tidak makan, maka engkau akan mati." Menengok itu, saya panjat rumah ini. "Demi Allah, setelah saya memasukkan terong ke dalam mulut saya, ternyata datang hidayah Allah, saya muntahkan." Apa jawaban istri yang solehah? "Wahai suamiku, di saat engkau mengeluarkan sesuatu yang haram dari mulutmu, bukan saja terong yang diganti oleh Allah, panci-panci sekarang milikmu, rumah ini milikmu, kemudian yang punya rumah pun milikmu." Begitu kerennya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang pertama yang Allah berikan. Allah berikan setiap masalah itu jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kerennya itu akan diberikan oleh Allah kepadanya rezeki yang tak diduga-duga, rezeki yang tak disangka-sangka kepadanya.
Ini terjadi di sebuah negeri Mesir. Ada seorang bapak-bapak yang tengah larut malam masih berada di sebuah masjid di Mesir. Di tengah keheningan malam dia menangis sambil setelah tahajudnya dia menangis. Ternyata ketika malam itu datang seorang ulama ke masjid itu yang singgah. Beliau menengok bapak tadi sedang dalam keadaan menangis. Dia bertanya, apa yang kau tangiskan? Besok pagi istriku memerlukan dana 14.500 pon untuk operasi. Kalaulah uang itu tak dapat, maka tak jadi istri saya dioperasi. Maka Syekh tadi, teruskan menangismu, teruskan doamu kepada Allah. Ternyata pada subuh itu datanglah seorang kaya menemui Syekh tadi. Kata orang kaya tadi, wahai Syekh, saya ini orang kaya, ada lebih kurang 1 minggu, dana zakat saya lebih kurang 14.500 pon, itu belum saya zakatkan. Saya ingin menyalurkan zakat saya ini. Hampir seminggu itu berada di loji, saya risau. Mendengar itu Syekh tadi memanggil pemuda yang tadi malam di masjid menangis, dia panggil. Setelah dia panggil, dia sampaikan, ini bapak yang besok pagi istrinya akan dioperasi memerlukan dana 14.500 pon. Akhirnya sang kaya tadi memberikan kepada bapak ini. Bayangkan, menangis kepada Allah. Dengan bertahajud, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Maka Allah berikan min haitsu la yahtasib wa yarzuquhu. Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga kepadanya. Demikian tausiah kita singkat pada sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.